Baik, anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kenapa Bapak mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam? Karena Bapak tidak tahu kalian membuka video ini ketika pagi hari, siang hari, atau malam hari. Tapi disinilah definisi pengertian dari eh, belajar merdeka. Jadi kapan kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja, tanpa mengenal tempat dan tanpa mengenal waktu. Nah, inilah memang dalam situasi pandemi ini justru kita jangan fokus dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tapi kita harus berpikiran positif. Jadi memikirkan hal-hal yang positif dari kejadian pandemi ini. Nah, jadi kita dapat melakukan pembelajaran di mana saja, kapan saja, sesuai dengan menyesuaikan dengan kesibukan kita. Jadi Bapak harapkan kalian mengikuti pembelajaran ini ketika pada jam pelajaran, yaitu ketika pagi hari. Seperti itu, ya. Nah, eh, terlebih dahulu mari kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. Eh, Berdoa, Bapak persilahkan. Bapak kira cukup untuk kegiatan berdoa. Hmm, Bapak mau sedikit memberikan motivasi ini. Kemarin Bapak memberikan sedikit motivasi di waktu di kelas 7 itu tentang mimpi. Jadi kalian sebentar lagi lulus nih dari SMP Pasundan. Oh iya, Bapak ucapkan selamat. Sekarang kalian sudah resmi menjadi hmm, anak kelas 9 ya. Tetapi tolong dengan kalian sudah menjadi kelas 9 berarti tanggung jawab kalian itu semakin besar ya, anak-anak. Tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran, sekali lagi karena kalian sudah memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Motivasi untuk pertemuan kali ini, Bapak pernah menjelaskan kepada anak kelas 7 tentang mimpi. Jadi setiap orang itu harus memiliki sebuah mimpi. Nah, gimana mau mencapai suatu tujuan kalau perencanaannya juga tidak ada. Nah, anggap saja mimpi ini adalah sebuah perencanaan. Jadi dengan adanya mimpi, maka akan muncul sebuah harapan. Jadi harapan untuk menjadi, untuk mewujudkan mimpi tersebut. Yang selanjutnya, dengan ada harapan tersebut, maka kalian akan berusaha untuk mengejar mimpi tersebut menjadi sebuah kenyataan. Nah, seperti itu. Cuman sekarang Bapak mau menjelaskan kenapa sih mimpi tersebut tidak menjadi kenyataan. Mungkin saja yang pertama, kalian itu terobsesi oleh masa lalu. Jadi kegagalan-kegagalan yang sudah kalian alami itu justru menurunkan atau motivasi kalian. Jadi motivasi kalian menjadi turun itu dikarenakan eh, apa trauma terhadap masa lalu atau trauma terhadap kegagalan-kegagalan yang telah terjadi. Nah, seperti itu. Yang keduanya terlalu cemas. Kalian mencemaskan bahwa mimpi kalian ini tidak terwujud. Nah, seperti itu. Misalkan karena kita memiliki keterbatasan nih, keterbatasan misalkan di bidang ekonomi, misalkan contohnya. Itu kalian jangan menjadikan kalian patah semangat untuk mewujudkan mimpi. Kenapa? Karena kalau ada satu permasalahan itu sebetulnya banyak solusi yang dapat untuk menyelesaikannya. Cuman kita sudah terbelenggu dengan pernyataan aku tidak bisa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalian terlalu cemas. Nah, seperti itu. Yang ketiga nih, jangan terlalu memikirkan orang lain. Nah,
orang lain itu, kadang-kadang hanya ingin tahu, tapi kita juga orang lain itu tidak peduli. Nah, seperti jadi, kalian jangan terlalu, memikirkan, orang lain. Tolong fokus saja terhadap apa yang kalian cita-citakan. Misalkan kalau kalian memiliki mimpi menjadi seorang, dokter misalkan. Terus kalian, ada orang lain mencemooh, jangan hiraukan, nah seperti itu, jangan hiraukan. Contohnya begini, kalau kalian, baju ini sudah bersih nih, baju bersih, terus udah rapi, udah wangi. Nah, ketika ada teman kalian yang iseng, misalkan melempar kotoran ke baju kalian, tentu kalian Bapak kira, kalian akan marah. Nah, seperti itu. Nah, ibaratkan ketika pakaian ini adalah menjadi sebuah mimpi kalian. Ketika mimpi kalian, dicemoohkan atau seperti dilemparkan kotoran ke baju, maka seharusnya kalian marah. Nah, seperti marah. Justru jadikan sebagai motivasi, bahwa omongan orang tersebut itu salah. Nah, seperti jadikanlah cemoohan orang lain itu adalah menjadi sebuah motivasi. Yang selanjutnya adalah kalian tidak fokus. Nah, seperti itu. Jadi, misalkan dari sudah memiliki mimpi A, pindah ke mimpi B, pindah ke mimpi C. Nah, kalian tidak fokus, selalu berpindah-pindah, eee, mimpinya. Jangan, fokuskan kalian pengen menjadi apa, lalu kejar cita-cita. Nah, mata air kalau terus digali digali semakin dalam, maka mata airnya akan keluar. Nah, seperti itu juga mimpi. Kalau kalian memiliki mimpi terus digali-digali, Bapak yakin insya Allah kalian bisa mewujudkan mimpi tersebut. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah sifat malas. Nah, kalau kalian memiliki sifat malas, tolong bayangkan apa yang akan terjadi apabila kalian, memiliki sifat malas. Contoh misalkan seperti ini. Sekarang, kalian malas belajar misalkan. Coba bayangkan nanti di akhir semester kalian pasti harus mengejar tugas-tugas yang harus diselesaikan walaupun dengan nilai adanya. Beda, orang yang mengerjakan di awal pembelajaran dengan orang yang mengumpulkan tugas di akhir, itu tentu nilainya pasti akan berbeda. Mengerjakannya sama, harus dikerjakan. Tapi kenapa nilainya itu menjadi lebih kecil yang di akhir? Nah, kalian sekarang tolong, pikirkan, lebih baik mengerjakan sekarang dengan nilai yang besar, apakah kalian mengerjakannya di akhir dengan nilai yang kecil? Nah, seperti jadi itulah, motivasi untuk kalian pada pertemuan kali ini. Mungkin kalian sekarang sudah jadi kelas 9 dan kalian ingin bercita-cita untuk, bersekolah, ke tingkat selanjutnya sesuai dengan sekolah yang kalian harapkan. Tolong kejar mimpi kalian untuk bisa memasuki sekolah yang kalian inginkan. Nah, mungkin seperti itu saja, motivasi untuk, hari ini. Kita masuk ke materi. Nah, pada awal pertemuan di kelas 9 ini, kita akan membahas tentang benua. Nah, jadi kan, kalau kalian lihat globe kalau globe itu kan lebih mengilustrasikan bahwa bentuk muka bumi ini seperti apa, itu adalah globe. Kalau, globe itu terdiri antara benua dan lautan. Nah, seperti itu. Nah, ada orang yang menyatakan bahwa benua ini, terbagi menjadi 7, ada juga yang terbagi menjadi 6, ada juga yang terbagi menjadi 5. Nah, kita sepakati saja bahwa benua ini kita bagi menjadi 5. Oke, yang pertama, yang benua yang paling luas itu adalah benua Asia. Yang kedua adalah benua Amerika.
Jadi selain, benua terluas kedua juga Amerika merupakan benua yang terpanjang. Karena dari utara ke selatan, benua, Amerika ini, membujur dari utara ke selatan. Itu jadi benua Amerika itu merupakan benua yang terpanjang. Yang ketiga itu adalah benua Afrika. Nah, selanjutnya yang keempat adalah benua Eropa, yang terakhir adalah benua Australia. Nah, seperti itu ya. Jadi kita sepakati saja bahwa it kita itu memiliki, 5 benua. Nah, berapa ada samudra? Samudra juga sama. Ada samudra Arktik, ada samudra Hindia, ada samudra, Pasifik, ada samudra, eee, maaf, jadi lupa, Atlantik, dan terakhir adalah, eee, ada samudra Antartika. Jadi, benua juga ada 5, samudra juga ada 5. Nanti kita pelajari secara detail pada, pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, harus kalian ketahui bahwa setiap benua ini memiliki sumber daya alam yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ada negara yang subur akan misalkan, sumber daya alam apa. Nah, di negara lain akan, menghasilkan sumber daya apa. Nah, setiap negara itu memiliki, potensi alam yang berbeda. Maka, eee, hal ini akan menyebabkan interaksi antar ruang. Nah, seperti ada kegiatan ekspor, ada kegiatan impor. Contoh misalkan seperti ini. Indonesia belum mampu menghasilkan kendaraan misalkan seperti itu kan, negara Jepang sudah mampu, menghasilkan kendaraan. Maka bangsa Indonesia akan mengimpor, kendaraan dari Jepang misalkan. Terus juga misalkan negara Jepang kan tidak memiliki kekayaan alam seperti bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini kaya sekali akan sumber daya alam, misalkan baja. Nah, di, Jepang tidak dihasilkan baja, nah seperti itu. Jadi otomatis, Jepang harus melakukan impor terhadap Indonesia. Nah, seperti itu. Maka terjadilah interaksi antar ruang. Nah, ya kan namanya juga ketika kalian kelas 7, manusia itu kan sebagai makhluk sosial, manusia yang selalu membutuhkan orang lain. Sama, negara juga, bisa diilustrasikan seperti itu. Ketika negara tersebut tidak menghasilkan sumber daya alam yang dimilikinya, atau tidak memiliki potensi, maka harus mendatangkan dari negara lain. Nah, negara lain juga sama, ketika negara lain tidak mampu menghasilkan sesuatu yang diinginkannya, maka akan, mencari dari negara lain. Nah, ya. Jadi akan terjadi interaksi antar ruang. Oke, Bapak minta izin untuk, men-share, PPT ya, bentar. Maaf, agak lama. Oke, sudah ada kan PPT-nya ya? Nah, ini pertemuan kita ini, judulnya adalah interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Jadi, seperti Bapak sebutkan tadi bahwa interaksi itu pasti akan terjadi, karena setiap negara itu memiliki potensi alam yang berbeda. Nah, sehingga ketika suatu negara membutuhkan, sumber daya,
yang tidak dimilikinya, maka akan mendatangkan dari negara lain. Begitupun negara lain yang tidak menghasilkan apa yang kita produksi atau apa yang kita hasilkan, maka negara tersebut akan mencarinya di negara kita. Maka terjadilah interaksi antar negara. Nah, seperti itu. Dasarnya seperti itu. Baik. Yang kedua, nih PTT yang kedua. Oke. Nah, ini adalah letak benua. Letak benua bisa diilustrasikan seperti ini. Ini adalah benua benua pada kalau globe ya, yang di globe, kalau globe mah bentuknya seperti bola. Nah, kalau globe itu lebih mencerminkan bentuk permukaan bumi. Jadi mengilustrasikan bentuk bumi itu seperti apa, maka globe mah bisa mengilustrasikan bumi yang sebenarnya. Tapi kalau yang ini namanya peta. Peta. Nah, mungkin kalian ketika kelas 1 tahu betul apa itu definisi peta. Jadi peta itu adalah gambar pada bidang datar. Nah, ini dibuat misalkan pada kertas misalkan. Jadi gambar yang dibuat pada bidang datar dengan menggunakan skala. Ini pasti ada skalanya nih, seperti ini ya. Jadi kita bisa mengukur luas, bisa mengukur jarak karena ada skala. Yang selanjutnya adalah bentuknya juga pasti sama. Jadi ada syaratnya itu ada konform bentuk, ada equivalen, itu adalah luasnya harus sama. Yang ketiga adalah equidistant. Equidistant itu adalah bisa mengukur jarak. Nah, seperti itu. Baik, itu adalah peta. Selanjutnya, nih Bapak terangkan nih. Di sini ada garis meridian. Nah, ini garis meridian ini Bapak tunjukkan nih kursornya bergerak-bergerak ya. Ini adalah garis meridian. Apa fungsinya garis meridian ini? Nah, ini membagi benua atau membagi bagian sebelah barat. Nah, ini bagian sebelah barat ini benua Amerika, ini merupakan bagian sebelah barat dan bagian sebelah timur. Kalau ini sebelah timur. Jadi kenapa misalkan kalau letak Indonesia secara astronomis, oke, letak astronomis itu kan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, contoh misalkan Indonesia, letak Indonesia secara astronomis 6 derajat lintang utara, nih di sini. Lihat ya ini kursornya ya. Nih, berarti paling atas utaranya Indonesia itu batasannya adalah 6 derajat lintang utara. Nah, kalau bawahnya itu 11 lintang selatan, berarti ini posisi paling rendahnya adalah misalkan di sini misalkan. Itu 11 derajat, yaitu adalah di Pulau Rote. Di NTT. Nah, seperti itu ya. Terus, nah ini yang sebelah sini itu 95 bujur timur. Nah, ini bujur timur. Yang sebelah ini juga, yang di Merauke, ini 141 bujur timur. Jadi tidak ada barat. Kenapa tidak ada barat? Karena posisi Indonesia ini berada atau terletak sebelah timur. Nah, ini garis meridiannya. Ini garis meridian. Jadi yang ini bagian sebelah timur. Jadi Indonesia masuk ke dalam sebelah timur. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, lalu negara mana saja yang memiliki garis secara astronomis ada bujur baratnya, ada bujur timurnya, gampang. Kita lihat saja di sini garis meridiannya. Nah, ini benua apa? Nah, yang ini. Ini kan benua Afrika ya. Berarti Afrika yang sebelah sini yang kecilnya ini merupakan bagian barat. Nah, kalau yang ini yang sebagian besarnya adalah masuk ke wilayah timur. Lalu Eropa, sama Eropa juga. Ada yang termasuk ke wilayah
barat, ada yang masuk ke wilayah timur. Mungkin kalian sedikit paham ya. Tenang saja, kalau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa menanyakan ke Bapak. Ini hanya sebagai mengulas pelajaran di kelas 7 dan di kelas 8. Seharusnya kalian sudah paham ini ya. Jadi Bapak tidak usah menerangkan lagi, tetapi supaya kalian membuka lagi pengetahuan-pengetahuan kalian, menstimulus atau merangsang ya, supaya kalian mengingat kembali kita belajar dari awal. Nah, oke. Sekarang kita sepakati bahwa benua ini terbentuk menjadi 5. Oke. Nah, benua apa saja? Yang pertama tadi benua yang terbesar itu adalah benua Asia. Nah, yang warna hijau ini adalah benua Asia. Nah, selanjutnya Bapak tidak urutkan dari yang terbesar ke terkecil ya. Nah, selanjutnya di sini ada benua Eropa. Nah, yang ungu ini Eropa. Ini ungu ya. Ini Eropa. Nah, Bapak kenapa? Kan ini merupakan satu daratan, tetapi kenapa ini dipisah? Yang ini benua Eropa, ini benua Asia. Oke, setiap benua itu bisa dipisahkan berdasarkan juga karena karakteristik. Jadi tidak hanya wilayah yang berbeda, tetapi bisa dibedakan juga karena karakteristik. Contoh misalkan karakteristik orang Eropa, kebudayaan orang Eropa sama karakteristik orang Asia itu berbeda. Nah, maka ini dibagi dua. Ini menjadi Eropa, yang ini menjadi Asia. Nah, kalau digabung ini namanya Eurasia. Nah, Eurasia ya seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada benua Asia, di sini ada benua Eropa. Dua ya. Yang selanjutnya di sini ada benua Afrika. Nah, di sini benua Afrika. Kita bisa lihat ini benua Afrika. Kalau tidak salah ini warnanya putih ya. Selanjutnya, yang berada di wilayah sebelah timur juga ada benua Australia. Nah, ini benua Asia ini. Sudah bagian timur, kita masuk ke wilayah bagian barat. Di sini ada benua Amerika. Nih, benua Amerika ini adalah benua yang terpanjang. Jadi, dari utara, dari atas, nah, membujur sampai dengan selatan. Jadi, benua Amerika ini adalah benua terpanjang. Otomatis setiap musim ada di sini. Ada negara yang termasuk tropis di sini. Nih, sampai 22. Kan kalau tropis itu antara 0 sampai 23,5 derajat ke atas. Nah, ini tropis. Nah, terus juga misalkan ada subtropisnya, ada dinginnya, ada kutubnya. Nah, kalau di benua Amerika itu semua ada. Baik. Jadi kesimpulan pada gambar ini terdapat 5 benua, yaitu benua Asia, ada benua Eropa, ada benua Afrika, ada benua Australia, dan yang terakhir adalah benua Amerika di sebelah bumi bagian barat. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Sekarang kita jelaskan satu persatu benuanya ya. Ini kita ulas saja gambarnya terlebih dahulu, nanti secara pendalaman kita akan bahas satu persatu pada pertemuan berikutnya. Oke. Selanjutnya ini benua Asia. Ini benua Asia ini merupakan benua yang paling luas. Nah, seperti itu ya. Jadi benua Asia itu kalau secara astronomis, Bapak ulang lagi ya, secara astronomis. Jadi secara astronomis itu adalah letak suatu daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini berada di posisi 77 derajat lintang utara. Nah, jadi posisi paling atasnya itu berada pada 77 derajat lintang utara. Kalau yang paling bawahnya itu terletak
11 derajat lintang selatan. Jadi paling bawah posisinya itu 11 derajat lintang selatan. Persis seperti posisi Indonesia. Jadi Indonesia itu negara yang berada di bawah seperti itu ya kalau dilihat dari benua Asia. Selanjutnya 26 derajat bujur timur. Nah, kenapa bujur timur? Karena benua Asia ini berada di posisi sebelah timur dari titik meridian itu yang tadi Bapak terangkan. Yang selanjutnya adalah sampai dengan 169 bujur timur. Nah, sekali lagi Bapak jelaskan karena benua Asia ini berada di bagian bumi sebelah timur. Oke, itu benua Asia. Nah, selanjutnya kita urut benua yang terluas kedua yaitu adalah Amerika, benua Amerika. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan, maaf, bentar. Nah, benua Asia ini, maaf kembali lagi ya ke benua Asia. Nah, benua Asia ini dikelilingi oleh 3 samudra. Tadi kan sudah disebutkan samudra itu ada 5. Nah, ini kalau samudra ini terbentuk dikelilingi oleh 3 samudra. Nah, yang paling atas itu ada samudra Arktik, yang ini, yang paling atas, kutub sebelah utara, ya seperti itu. Yang sebelah bawah kirinya itu ada samudra Hindia, di sini luas sekali ya, ini samudra Hindia. Yang selanjutnya adalah bagian atas dekat Jepang, ini adalah samudra Pasifik. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke benua Amerika. Nah, kalau benua Amerika itu adalah benua yang berada di bagian sebelah barat. Nah, oke. Jadi Bapak ulang lagi, benua Amerika ini adalah benua yang paling panjang. Jadi membujur. Nah, jangan salah mengatakan membujur bukan melintang. Kalau melintang itu secara horizontal. Horizontal berarti ke pinggir. Kalau membujur itu vertikal. Dari utara kan atas ya, utara sampai ke selatan seperti itu. Nah, misalkan. Nah, ini ada yang unik di sini negara. Di sini ada negara Amerika. Ini negara Amerika Serikat nih. Nah, di sini juga ada Amerika Serikat. Nah, nanti kita bahas ketika menjelaskan kenapa ini termasuk ke dalam negara Amerika Serikat. Nah, dibagi dua menjadi ada benua Amerika bagian utara, ada bagian tengah, dan juga ada bagian selatan. Seperti Brazil, seperti itu ya. Nah, ini adalah kalau lihat dari secara astronomisnya 77 lintang utara. Jadi utaranya bagian atasnya yang paling atas itu posisinya berada di 77 lintang utara. Lalu lintang selatannya berada pada posisi 69 lintang selatan. Jadi yang paling bawahnya itu berada di posisi 69 lintang selatan. Yang selanjutnya 36 bujur barat nih. Ini 36 nih bujur baratnya. Nah, yang selanjutnya sampai dengan 163 bujur barat. Nah, di sini ya. Nih. Jadi kenapa ini jadi bujur barat? Di sini bujur barat karena memang benua Amerika ini berada di posisi belahan dunia bagian barat. Kalian harus tahu ya, sudah paham itu ya. Oke. Selanjutnya ini ada benua Afrika, yaitu adalah benua yang terluas ketiga. Nah, ini benua Afrika ini merupakan benua yang tandus ya, seperti itu. Jadi banyak negara-negara miskin, nanti kita terangkan juga di benua Afrika ini. Ya, tapi negara yang paling majunya adalah negara Mesir. Nanti kita jelaskan kenapa. Nah, Mesir ini kebudayaan seperti apa, nanti kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah. Nah, kalau secara
astronomis, kita kembali lagi secara astronomis ya. Nanti juga kita bisa lihat secara geografis, tapi pertemuan berikutnya. Tapi untuk pertemuan kali ini, kita fokus saja memperkenalkan tentang 5 benua. Nah, yang pertama itu 38 lintang utara. Nah, yang paling atasnya berarti posisinya berada pada 38 lintang utara. Nah, di sini. Nah, lalu lintang selatannya berada di posisi paling bawah di sini, yaitu posisinya adalah 34 derajat lintang selatan. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kenapa di sini bujurnya ada dua, ada bujur barat sama bujur timur, karena Afrika ini berada di garis meridian, jadi terbelah menjadi dua. Ada yang termasuk ke bagian barat, ada yang masuk ke bagian timur. Nah, posisi bagian baratnya itu 17 bujur barat, dan posisi bagian timurnya adalah 51 bujur timur. Paham ya? Kalian kenapa di sini BT sama BB atau bujur timur dan bujur barat? Karena berada pada posisi garis meridian. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita bahas benua Eropa. Nah, kalau benua Eropa ini sebagian besar anak-anak adalah negara maju. Jadi di Eropa itu banyak negara-negara maju. Nah, kenapa? Nah, nanti kita juga jelaskan secara detailnya kenapa di benua Amerika ini banyak sekali negara-negara maju. Nah, seperti kalian ketahui juga nih, Eropa itu sama seperti Afrika. Jadi ada garis meridian di sini. Ada garis meridian yang membelah Eropa ini menjadi dua bagian. Ada yang masuk ke wilayah barat, ada yang masuk ke wilayah timur. Nah, kalau secara astronomis, 71 lintang utara berarti negara Eropa itu bagian atasnya itu berada pada posisi 71 lintang utara. Nah, kalau bagian bawahnya itu terletak 35 lintang selatan. Nah, berarti selatan di sini, yang paling bawahnya seperti itu ya. Jadi masih jauh di atas Indonesia seperti itu. Jadi kalian juga mengetahui nanti musimnya masuk terhadap musim apa. Nah, ini kalian sudah belajar di kelas 7. Sebetulnya sudah harus tidak Bapak terangkan lagi, tapi maaf, ini hanya untuk menstimulus kalian untuk mengingat kembali supaya pembelajaran ke depannya itu lebih mudah buat Bapak. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini kenapa ini bujur barat? Nah, karena kan dibagi menjadi dua. Yang selanjutnya adalah bujur timur. Jadi 9 derajat bujur barat dan 66 derajat bujur timur. Nah, sebagai pengetahuan saja nih, kenapa dibagi menjadi dua. Kota titik nol waktu itu adalah ada di kota Greenwich. Nah, itu kota Greenwich di London, di Inggris. Nah, ini sejarah seperti ini anak-anak. Ketika orang itu zaman dahulu, sekitar tahun abad ke-17-an, orang itu menyesuaikan waktu, ini jam ya, itu menyesuaikan dengan fenomena alam. Jadi kalau melihat alam, mereka memperkirakan, oh ini jam sekian, oh jam sekian. Nah, pada saat itu berkembanglah sebuah kereta. Jadi sudah terciptanya sebuah kereta. Nah, ketika mereka masuk ke dalam kereta untuk untuk mencapai tujuan yang sama, misalkan ke suatu kota, mereka memiliki ukuran waktu yang berbeda-beda. Nah, ketika sampai di tempat tujuan, nah, semua menjadi bingung karena ketika ditanya waktunya berbeda-beda. Ada yang menunjukkan waktu sekian, ada waktu sekian, sekian. Jadi si A misalkan waktunya jam sekian, si B sekian, si C sekian, si D sekian. Kan jadi bingung
karena mereka menyesuaikan waktunya sesuai dengan fenomena alam ketika mereka sebelum berangkat. Nah, ketika sampai tujuan bingung. Nah, maka di sini dirundingkanlah sebanyak 26 negara. Nah, eee, berunding, nah, untuk membahas permasalahan seperti ini. Maka hasil perundingan itu dalam perundingan meridian namanya, nah diputuskanlah bahwa pusat titik nol waktu itu berada di, Greenwich atau di London. Nah nah, bagaimana perhitungannya? Maka perhitungannya setiap 15 derajat 11 derajat, perubahan 15 derajat, maka itu menunjukkan perbedaan waktu 1 jam. Nah, kenapa? Nah, karena kan ibaratnya kalau satu lingkaran itu kan 360. Anggap saja bumi ini adalah sebuah lingkaran. Nah, seperti itu ya, 360. Nah, waktu setiap harinya itu ada 24 jam. Jadi 360 dibagi 24 sama dengan 15. Jadi titik nolnya adalah 16 derajat. Nah, baik ke timur maupun ke barat, pokoknya kalau bergeser itu garis meridiannya sebanyak 15 derajat, maka menunjukkan waktu yang berbeda. Contoh, jadi Bapak berapa kalau dari kota Greenwich ke Indonesia bagian paling barat atau Pulau Sumatera? Nah, seperti itu ya. Gampang saja. Tadi kan bisa dihitung letak Indonesia bujur timurnya itu ada 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Maka gampang dengan mudah. 95 saja dibagi 15. Jadi berapa? Jadi sekitar memiliki perbedaan sekitar 7 jam. Gampang kan ya? Jadi perbedaan dari titik nol waktu sampai ke waktu Indonesia bagian barat itu ada 7 jam. Nah, lalu timbul mungkin pertanyaan, Bapak kenapa Indonesia memiliki perbedaan waktu 3? Ada Indonesia bagian barat, ada Indonesia bagian tengah, dan ada Indonesia bagian timur. Itu juga gampang cara menghitungnya, gampang saja. Tadi kan bujur timurnya 95 sampai 141. Nah, kurangi saja 141 dikurangi 95. Berarti kan 46. Ya. Nah, 46 dibagi 15. Nah, tadi yang menyatakan perbedaan waktu TA. Jadi setiap 1 jam itu memiliki setiap 15 derajat itu memiliki perbedaan waktu 1 jam. Jadi 46 dibagi 15 sama dengan 3. Jadi Indonesia memiliki perbedaan waktu 3. Ada Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, seperti itu ya. Nah, itu adalah benua Asia. Lalu selanjutnya kita memasuki benua Australia. Nah, ini benua Australia ini merupakan benua yang terkecil dari antara benua-benua yang lain. Tapi ada yang unik di sini anak-anak nih. Benua Australia ini bisa disebut dengan negara negara benua atau benua negara. Jadi maksudnya kalau benua-benua yang lain itu banyak di negara-negaranya. Jadi suatu benua itu ada beberapa negara. Contohnya di Asia kan banyak, ada Indonesia, ada Jepang, wah banyak sekali negaranya. Di Eropa juga sama. Ada Inggris, ada Prancis, ada Belanda, banyak sekali. Nah, terus juga misalkan di Afrika ada Mesir, ada Libya, wah banyak sekali. Kalian bisa lihat nanti di peta. Nah, kenapa dilihat di peta, Pak? Karena peta itu bisa menunjukkan tempat-tempat yang ada di muka bumi. Kalau lebih ingin mengilustrasikan bentuk muka bumi, kalian bisa lihat globe. Nah, seperti itu ya. Nah,
Cuman kalau di Australia ini satu benua itu dikuasai oleh satu negara, yaitu adalah benua Australia. Nah, kita bahas nanti bahwa suku Australia ini adalah suku aslinya itu adalah suku aborigin. Aborigin itu seperti mirip suku Peda. Ketika kalian belajar kelas 7 tuh, suku Peda, suku asli yang ada di Indonesia, suku Peda. Orangnya kecil, keriting, hitam. Tapi kenapa ya sekarang itu banyak kalau kalian ke Australia itu seperti orang Amerika. Nah, kenapa? Nanti kita akan bahas ketika menjelaskan benua Australia. Nah, ini merupakan benua yang paling kecil. Nah, oke. Jadi kita simpulkan. Nah, untuk awal pertemuan kita kali ini, kita sepakati bahwa benua itu ada 5. Nah, ada benua Asia, kita urutkan ya dari yang terbesar ya. Yang kedua ada benua Amerika, yang ketiga ada benua Afrika, yang keempat ada benua Eropa, yang kelima ada benua Australia. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, Bapak harapkan pemaparan materi yang tadi Bapak paparkan, kalian dapat memahaminya dengan mudah. Nah, kalau ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup WA masing-masing kelas. Di sini kan ada Bapak mengajar 9A sama 9B. Maka silahkan kalian bertanya di grup WA. Bapak mau japri, oh silahkan. Kalau mau japri juga silahkan. Nah, ini kan fungsinya media. Media itu kan sekali lagi Bapak tekankan untuk mendekatkan yang jauh dan untuk menjauhkan yang dekat. Nih contohnya, kita belajar dengan menggunakan media. Bapak di sini menggunakan media YouTube. Kenapa Bapak menggunakan media YouTube? Karena supaya kalian bisa belajar kapan saja, di mana saja, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat. Jadi, kalian tidak perlu belajar datang ke sekolah untuk belajar. Nah, kita menggunakan media, yaitu metode media internet dengan menggunakan fasilitas yang ada di YouTube. Nah, seperti itu. Nah, sekilas nih, mungkin kalian ini termasuk dalam generasi Z. Ada orang yang mengatakan kalian generasi milenial. Salah. Kalian itu bukan generasi milenial, tetapi kalian itu adalah generasi Z. Kalau generasi milenial itu sudah berakhir ketika tahun 93. Jadi orang yang lahir 93 itu adalah orang terakhir yang generasi milenial. Kalian ini generasi Z. Kalian ini termasuk generasi Internet of Things. Nah, dulu nih laptop ini dibuat misalkan hanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan untuk meringankan pekerjaan. Contohnya misalkan untuk mengetik. Ketiknya di print. Di printnya kita harus mengirim ke mana lewat pos atau apa saja. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Nah, sekarang Internet of Things. Misalkan Bapak ngetik nih, lalu untuk apa mengirimkannya sudah tidak memerlukan pos lagi, tapi misalkan lewat WA, lewat email, nah seperti itu. Jadi sekarang zamannya Internet of Things. Contohnya kemarin di kelas 9B, Bapak untuk mengisi biodata, kalian tidak perlu ke sekolah. Ngapain juga? Yang bisa dibikin mudah, itu kita persulit. Udah aja bikin di Google Form. Nah, udah di Google Form kan kalian bisa mengisinya lewat handphone. Kapan saja malam bisa. Nah, seperti itu. Bapak langsung tahu. Nah, seperti itu. Nanti mungkin ulangan harian juga kita tidak usah kalian datang ke sekolah, tapi kita menggunakan fasilitas Google Form. Nah, jadi Bapak bisa langsung tahu isinya.
ketika kalian juga mengerjakannya di rumah. Nah, seperti itu. Itu adalah fungsi media. Jadi mendekatkan yang jauh. Nah, apa menjauhkan yang dekat? Nah, menjauhkan yang dekat ini misalkan yang dekat di diri kita, lalu kita dibikin jauh. Contoh misalkan guru IPA. Guru IPA ingin menerangkan misalkan organ ginjal atau organ jantung misalkan. Nah, jantung kan ada di diri kita. Nah, jantung itu kan dekat dengan diri kita. Ginjal itu kan ada di diri kita. Nah, tapi ketika kita ingin menjelaskan organ tersebut, maka kita akan tarik keluar. Dan dibikin gambar jantung. Dibikin gambar ginjal. Dijauhkan jantungnya, dijauhkan melalui gambar. Nanti guru akan menerangkan gambar tersebut. Nah, disitulah menjauhkan yang dekat. Nah, itulah fungsi media yang sebenarnya. Tetap semangat dalam pembelajaran ini. Nah, kalian sudah kelas 9 memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Bapak doakan semoga apa yang kalian cita-citakan menjadi sebuah kenyataan. Maksudnya ketika kalian sudah memiliki tujuan, saya akan melanjutkan ke sekolah A, saya akan melanjutkan ke sekolah B, saya akan melanjutkan ke sekolah C. Maka tolong rencanakan dari sekarang untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Yang pertama, jangan trauma atas kegagalan. Sekali lagi ya, contohnya misalkan kalian pernah mengikuti ulangan jelek, jangan trauma terhadap kegagalan. Justru kegagalan tersebut jadikan motivasi untuk lebih baik. Yang keduanya, jangan terlalu cemas. Wah, saya nggak bisa. Wah, saya anu. Jangan terlalu cemas. Karena setiap permasalahan memiliki penyelesaiannya. Kita selesaikan. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, jangan terlalu memikirkan orang lain. Orang lain itu hanya bisa tidak bisa memberikan jalan keluar. Cuman bisa mengkritik. Jadi tolong jangan jangan terlalu memikirkan orang lain. Biarkan saja. Nah, yang keempat adalah kalian harus fokus. Nah, kalau ingin misalkan ke sekolah A, fokus, terus kejar. Nah, seperti itu. Misalkan kalau pengen ke SMA A, SMA B, SMA C, nah seperti itu. Jadi kalian tidak memiliki pindah-pindah, pengen A, temannya masuk ke sekolah B, pengen ke B, itu kalian tidak fokus. Yang terakhir adalah yang kelima adalah jangan malas. Kalau kalian sudah memiliki sifat malas, tolong pikirkan apa yang akan terjadi akibat dari kemalasan tersebut. Contoh misalkan, kalau kalian malas belajar, pasti kalian akan menjadi orang yang bodoh. Nah, seperti itu. Kalian kalau tidak suka mengerjakan tugas, bayangkan nilai raport kalian yang seumur hidup hanya satu kali, itu nilainya akan jelek. Minimal misalkan di atas KKM 2, misalkan seperti itu. Nah, itu tolong cita-citakan. Kalau mengerjakan di awal, nilainya pasti besar. Kalau mengerjakan di akhir, pasti nilainya akan kecil. Padahal sama-sama mengerjakan, cuman berbeda waktu saja. Nah, sekarang tolong pikirkan oleh kalian, mana yang akan kalian pilih? Mengerjakan di awal dengan nilai yang besar, apakah mengerjakan di akhir dengan nilainya yang kecil? Mungkin pertemuan untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Hatur nuhun karena perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.